Ya, Pak. Halo? Bentar. Mana cara ngecilin ya? Ngecilinnya gimana ini? Kalau dikali ini mati nggak? Ya, jadi sedimentasi itu, kalau gitu koagulasi flokulasi dulu ya. Mana koagulasi flokulasi? Eh, Jadi pertama koagulasi flokulasi, praktikum kalian nanti tentang ini. Jadi nanti tujuannya adalah untuk mengendapkan kontaminan bentuknya flok-flok yang susah mengendap kalau secara gravitasi. Jadi harus ditambahkan zat kimia. Jadi ini prinsipnya fisika kimia ya. Yang pertama ditambahkan koagulan, yang kedua ditambahkan flokulan. Jadi nanti kita pakai alatnya jar test. Jar test itu kalau di industri untuk menentukan dosis optimum koagulan maupun flokulan ya. Jadi jar testnya nanti ada 6 ya. Air limbahnya nanti pakai artifisial aja, pakai bentonit. Jadi kita membuat limbah artifisial, limbah buatan, bukan limbah asli ya. Jadi nanti Anda akan membuat sejumlah limbah bentonit yang Anda ukur dulu sebelum kita koagulasi flokulasi, diukur dulu kotoran awalnya berapa, pH-nya berapa. Kemudian ya, kemudian nanti setelah Anda buat limbahnya, Anda tambahkan koagulan di sini. Koagulannya nanti ada 2, yang pertama PAC dulu, nanti divariasikan di sini dosisnya. Hanya ini 25 ppm, 50 dan seterusnya. Kemudian nanti di set RPM-nya sesuai dengan job sheet ini, waktunya juga ada di sini. Setelah itu selesai, kemudian Anda videokan, Anda foto juga secara visual seperti apa kondisinya. Setelah koagulasi selesai, baru tambahkan flokulan. Flokulannya pakai aqua clear 0,1% ya, masing-masing 1 mili, 1 mili. Jadi tidak kita variasikan kalau flokulannya. Jadi praktikum kali ini kita tujuannya untuk menentukan dosis koagulannya saja ya, karena waktunya terbatas. Ya, setelah flokulannya selesai, nanti ada RPM-nya berapa, waktunya berapa di job sheet ini. Setelah itu Anda masukkan ke 6 sampel ini ke dalam InHop. Tadi kan yang divariasikan koagulan 1 sampai koagulan 6. Masukkan ke dalam InHop, di dalam InHop biarkan 1 jam. Nanti ukur ketinggian, nanti akan mengendap si koloid-koloid tadi, diukur ketinggiannya, dan atasnya diambil sampel lagi ke keruhan akhir. Efisiensinya nanti Anda akan ukur kekeruhan awal dikurangi kekeruhan akhir. Nanti itulah efisiensi dari proses koagulasi flokulasinya setelah Anda endapkan 1 jam tadi. Yang kedua dengan cara yang sama nanti tambahkan pakai tawas ya koagulannya, flokulannya pakai aqua clear, kemudian dosisnya samakan 25, 50 dan seterusnya. Nanti Anda bandingkan yang lebih baik koagulannya PAC atau tawas gitu. Jadi nanti akan ditentukan dosis optimumnya yang paling untuk tawas yang paling optimum apa, kemudian dosis optimum untuk PAC apa, kemudian yang paling bagus di antara 2 itu apa, ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari persen pengurangan kekeruhannya, gitu ya. Nah, seperti ini nanti ya, volume flokulan yang ini yang di InHop tadi ya, sudah didiamkan 1 jam, volumenya berapa, tinggi endapannya berapa, kekurahan akhirnya berapa. Nah, nanti percobaan 2 dengan koagulan yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, bentar ya, mohon maaf, saya agak ini agak cepat-cepat nih. Nih, udah dipanggil lagi.
Dibunuh selama 25 menit, lalu sedikit lebih dalam dipakai. Suami sedikit sebagai menuju Kemudian sedimentasi, dalam tiga satu tujuan karena lagi segitu di kantor langsung bentar ya. terus aku sempat di Thailand lebih dulu harus lama sih di Indonesia kamu setelah itu ketika di mana ini masih seperti yang karena dan terus dia Yang kalau itu harus sih hebat dan sulit bentar. terus untuk Indonesia ini sih banyak dan kita ada seperti itu berarti lebih for 25 million Palestinian Islamists by the Syrian Student Ya, baik. Yang kedua, sedimentasi. Kalau tadi ada proses koagulasi flokulasi diakhiri dengan sedimentasi, tapi yang modul pertama tadi fokusnya di koagulasi flokulasi. Kalau modul yang kedua, nanti ada koagulasi flokulasi juga, tapi fokusnya kita di sedimentasinya, begitu ya. Jadi sedimentasinya nanti, kalau Anda lihat di industri nanti, kebanyakan unit sedimentasi atau clarifier itu bentuknya ada yang bulat, circular sedimentation, ada juga yang lamella clarifier ya. Lamella itu bentuknya rata-rata kotak, di sini ada macam sirip-sirip begini. Fungsinya itu untuk supaya padatan itu ketika masuk ke si lamella ini, dia tertahan kemudian turun ke bawah, turun ke bawah. Nanti cairan yang beningnya akan ke atas gitu ya. Jadi pemisahannya pakai gravitasi dengan cara dia dimiringkan sehingga nanti padatannya akan jatuh ke bawah begitu. Nah, yang harus Anda perhatikan di dalam clarifier itu, nanti teman-teman juga kan banyak juga lulusan teknik kimia yang bekerja di pengolahan limbah atau pengolahan air. Yang pertama, clarifier itu efisiensi yang baik itu di atas 80%. Jadi nanti Anda hitung clarifier ini, lamella clarifier ini apakah efisiensinya di atas atau di bawah 80%. Kemudian ada overflow rate ya. Overflow rate itu atau beban permukaan bahasa Indonesianya itu artinya debit, kalau lihat satuannya ini, debit dibagi luas permukaannya. Jadi berapa debit air yang masuk ke dalam clarifier, kemudian berapa luas permukaannya. Kalau yang bulat berarti luas permukaan lingkarannya, kalau yang persegi berarti luas permukaan perseginya. Luas penampang kalau kita foto dari atas gitu. Nah, itu luas penampang yang dilewati oleh limbah. Makanya namanya overflow rate ya. Itu cara menghitungnya, laju alir dibagi luas permukaannya. Berapa yang ideal? Karena ini pakai koagulasi flokulasi dulu, nanti baru sedimentasi. Yang ideal itu 1,3 meter kubik per meter kuadrat per jam. Jadi Anda nanti bagi laju alir yang dipakai di praktikum itu berapa, kemudian Anda ukur luas permukaannya si lamellanya berapa gitu ya. Kalau di bawah, kalau di atas di atas 1,3, berarti nanti si limbah itu terlalu cepat masuk ke clarifier, kemudian dia terus keluar, jadi nanti pengendapannya kurang optimum. Kalau terlalu lambat, itu bagus, tetapi nanti kan kurang ekonomis. Jadi bagusnya kisaran 1,3. Kemudian yang berikutnya waktu tinggal. Jadi berapa waktu tinggal limbah itu masuk ke dalam clarifier, kemudian keluar lagi. Nah itu waktu tinggalnya sebaiknya 2,5 atau 3 jam, 3,5 jam. Nanti Anda hitung juga. Biasanya di laju alir dibagi volumenya ya, atau volume dibagi laju alirnya ya. Volume clarifier-nya nanti Anda ukur berapa, kemudian dibagi laju alir limbahnya. Nanti kisarannya yang bagus itu 2,5 sampai 3,5 jam. Nanti Anda bisa menghitung itu. Kemudian nanti ada umpannya di sini. Jadi umpan masuk ke dalam, ada di sini ada koagulan, ada flokulan ya. Koagulannya PAC, flokulannya clarifier, mirip dengan yang tadi. Cuma yang pertama itu jar test, fokusnya di optimasi ini. Kalau yang kedua itu nggak divariasikan, cuma satu dosis saja. Kemudian, nah, Anda fokusnya di clarifier yang lamella yang miring-miring ini ya. Nanti limbah masuk, diukur kekeruhannya berapa awalnya, kemudian juga akhirnya berapa ya. Nah, efisiensi itu sedimentasi berarti kekeruhan yang masuk dikurangi kekeruhan yang keluar, kemudian dikali dibagi yang masuk gitu ya. Nah, berapa itunya efisiensinya? Kalau yang bagus tadi di atas 80%. Nah, seperti ini ya, ada umpan limbahnya di T1 tangkinya, kemudian dipompa ke tangki koagulasi, di bawahnya ada tangki koagulannya T4,
Tangki 5 ada tangki untuk flokulan. Jadi nanti kita bikin koagulan, bikin flokulan juga, dipompakan ke dalam koagulan, flokulan, kemudian sedimentasi. Fokus kita di C1 ini ya. Jadi 5 di fokus di sedimentasi, yang masuk berapa, yang keluar berapa gitu ya. Nah, nanti Anda akan mengikuti aja cara yang ada di sini, di job sheet ini. Kemudian yang akan kita hitung nanti setiap effluent yang keluar setiap 10 menit kita ukur ya, kekeruhan akhirnya berapa. Tadi kan kekurangan awal sudah diukur, kekurangan akhirnya berapa, pH-nya atau yang keluar berapa, efisiensinya berapa. Nanti akan kita lihat apa pengaruh waktu sedimentasi terhadap penurunan. Ini nanti prosesnya kontinu. Begitu kurang lebih? Bisa dipahami ya? Atau terlalu cepat? Silakan kalau ada yang tanyakan. Ayo teman-teman, ada yang ditanyakan? Halo, tes, bisa dipahami? Nanti lebih dipahami lagi kalau mau praktikum aja, tapi gambaran awal seperti itu. Nanti Anda bikin job sheet sebelum praktikum, nanti kita diskusi sebelum mulai praktikum. Ayo, siapa tuh yang Aldo nih? Izin bertanya Bapak, Siap. Silakan. terkait pretest, apakah itu ada pretest itu berbentuknya seperti apa? Ya, Apakah pretest bentuknya lisan aja, lisan. Ditanya yang ada di job sheet itu. Anda baca aja yang job sheet, nanti saya tesnya lisan aja, nggak ada tes tulis. apakah untuk modulnya bisa dirangkum atau gimana Pak? Atau harus ditulis semua? Ya ditulis di job sheet, di rencana praktikum. Oh iya. Perencanaan praktikum aja, nggak usah semuanya ditulis. Dirangkum aja. Oke ya. Mohon maaf saya lagi di bandara, ini tadi udah mau berangkat sebentar lagi. Terima kasih teman-teman ya, mohon maaf nih adanya online ya karena saya ada tugas ke luar kota. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu nanti minggu depan ya, semoga semuanya sehat dan diperlancar studinya, insya Allah ya. Terima kasih teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, hati-hati jalannya Pak.